Halo, salam lur. Kali ini kita akan membahas film yang unik sekali lur. Kenapa unik? Karena film yang akan kita bahas ini memiliki judul dalam versi Spanyol, namun filmnya adalah dari Amerika lur. Apa sih judul film ini? Judulnya La Mujer de Hector lur. Meski filmnya Amrik, namun film ini berbahasa Spanyol dan dibintangi artis-artis Spanyol pula ya lur. Film ini disutradarai oleh Ricardo Varona, seorang sutradara spesialis short movie lur. Dan kebetulan pula La Mujer de Hector ini juga short movie ya lur. Berkat tangan dingin Ricardo Varona, film ini menjadi film terbaik di ajang Woodstock Film Festival tahun 2021, dan film ini juga mendapatkan penghargaan Warner Media 150 Latino Short Film Award di ajang Miami Film Festival tahun 2022 lur. Dan film ini juga dinominasikan sebagai Best of Fest di ajang Palm Springs International Short Festival tahun 2021 lur. Film ini cukup pendek lur, yaitu 17 menit, dan film ini juga tak banyak menghabiskan budget. Mereka cuma menghabiskan sekitar 3,5 ribu US dollar atau sekitar 54 juta rupiah ya lur. Oke lur, langsung saja kita bekicotnya lur. Katakan apa lur? Bekicot. Y reparar todo lo roto en nuestras vidas, rekapacitar. Ini adalah sepasang ibu dan anak lur, di mana terlihat anaknya adalah seorang putri yang masih balita. Siapakah mereka? Perkenalkan ibunya aja lur. Namanya Paula, diperankan oleh Natalia Lugo. Ini momen dia mengantri di penjara untuk menjenguk lakinya lur. Dan lihatlah lur, bagaimana tidak bahagianya si Paula ini bertemu dengan lakinya yang dipenjara karena kasus narkoba ini ya lur. Ini dia lakinya, namanya Alex. Dan pertemuan kali ini dengan si laki, terlihat sekali wajah Paula nampak memaksakan senyumnya lur. Di situ menimbulkan pertanyaan bagi si Alex, kenapa dengan wajah bininya ini? Dan Paula hanya menjawab dia tidak apa-apa, dia dan putri mereka baik-baik saja, kata si Paula. Namun Alex tak percaya sama sekali lur, dan Alex langsung saja mengatakan dia mencintai Paula. Dengan berhati Paula membalas cintanya, namun itu tentu saja tak tulus lur. Te amo mucho. Scan langsung berpindah lur. Dimana si Paula berada di WC sebuah bar. Ternyata sehabis dari penjara menjenguk lakinya, dia langsung ke bar untuk menghilangkan suntuknya. Tentu saja Paula yang masih muda ini butuh hiburan ya lur. Nah, ini pertama kalinya Paula pergi ngedugem semenjak lakinya di penjara lur, karena dia adalah orang yang setia ya lur. Dan pas saat masuk ke pesta, terlihat Paula berjalan pelan-pelan lur, dan dia pun digoda oleh seorang pria. Karena nggak kuat lama nggak bergelut ditinggal laki ke penjara, akhirnya Paula mau dibawa oleh pria itu lur. Mereka pun pergi ke parkiran menuju sebuah mobil, dan disitulah akhirnya Paula bergelut dan serong dengan ini pria ya lur. Usai bergelut, Paula pun dibayar oleh si pria tersebut lur. Bukan karena tampan wajahku menyintaimu. Esok siang nampak pula Paula keletihan lur. Terlihat dia tinggal berdua dengan putrinya itu lur. Dan paginya Paula menelpon nyokapnya. Dia meminta bantuan nyokapnya untuk datang ke rumahnya. Sambil nelpon, Paula pun memperhatikan tetangganya yang sedang mencuci mobil lur. Dia masih sekolah, dia anak STM lur. Kenalin lur, nama anak ini namanya Jorge, diperankan oleh Ian Arduengo. Jorge mendekati Paula, dan ternyata Jorge dan putri Paula sudah sangat dekat lur. Kan mereka tetanggaan. Oleh karena itulah Paula jadi senang banget dengan si Jorge ini lur. Sí, más que le va a enviar las bendiciones, dijo. Mira, ¿qué va a hacer hoy? ¿Tienes planes? Mira, los sitios que yo jangueo no permiten chamaquitos. Así que... Voy a salir con un par de panas a ver si te quieres dar la vuelta. Para Chucky Cheeses. Dan malamnya Paula pun mandi lur. Dia tengah bersiap-siap untuk pergi. Mau kemana dia? Simak baik-baik filmnya lur. Saat sedang mandi, terdengar pula suara seseorang masuk ke rumah lur. Dan ternyata itu adalah ibu si Paula. Dame un break. Dame un break, mi amor. Sí, mamá. Nah, ini dia wajah ibu Paula lur, yang diperankan oleh Dalis Juliet Rivera Rosario. Dan di sini ibu Paula terkejut melihat Paula yang keluar dengan dandanan ABG lur. Ternyata ibu Paula protes ke Paula. Ternyata Paula memintanya datang hanya untuk menjaga putrinya karena Paula akan pergi pesta lur. Dan di sini terbuka semuanya lur. Paula mengaku butuh hiburan, dia lelah terus menjaga putrinya. Dia merasa seperti terpenjara dengan hidupnya sendiri lur. Dan ibu Paula mengatakan kodrat Paula sebagai seorang ibu tentu seperti itu. Namun Paula berdalih lagi bahwa dia merasa terhukum dengan suami yang terpenjara. ¿A quién sabe? Coño, ¿te ves bien? Gracias.
Berkali-kali ibu Paula meminta Paula menghentikan langkahnya dan tak usah bertindak di luar batas. Bagaimanapun Paula seorang istri dan ibu meski lakinya di penjara. Bukan berarti Paula bebas seperti anak gadis, lur. Namun Paula bersikeras, lur. Dia merasa dirinya capek di rumah terus begini. Dia nggak ingin mengekang dirinya sendiri. Akhirnya ibu Paula pun pasrah dan mempersilahkan si Paula pergi ke pesta, lur. Nena de él también. Ay, mami, ya. Por favor, ya. Ya lo fui a ver, es que estaba ocupada. Yo quiero dormir hoy. Tranquila, que yo no voy a llegar hasta allá. Vas a seguir. Llega temprano. Eso es lo que tiene que hacer. Dan malam itu dia pun akhirnya pergi meninggalkan putrinya ke nyokapnya, lur. Nah, di klub malam itu si Paula menikmati hidupnya, lur. Dirinya terbelah antara menjadi ibu yang baik yang memikirkan biaya hidup untuk putrinya dan kebutuhan dirinya akan sebagai seorang wanita. Di meja klub itu Paula kembali didekati oleh seorang pria, lur. Paula diajak gelut sama itu cowok, namun Paula terlihat tak mengacukan obrolan pria itu. Dia menjawab seadanya doang apa yang ditanyakan oleh pria itu. ¿Y la nena cómo está? ¿Está bien? No sabía que te pasabas por ahí. Luisito, conocimos en el party de Sammy. Eres del corillo de Héctor, ¿verdad? ¿La cuenta, va? Pria itu tak menyerah, lur. Dia terus mengajak si Paula agar mau bergelut dengannya. Cinta satu malam saja katanya, dan kemudian Paula mengatakan dengan kesal berapa dia sanggup membayarnya. Namun ternyata ini cowok kere, lur. Si cowok itu pun tak sanggup membayar Paula. Paula pun mengejeknya. Akhirnya cowok itu pergi. No te acuerdas de mí, ¿verdad? Dale saludos. Dame otra cerveza, pero de la más barata. Tak lama kemudian datang pula si orang pria yang satunya lagi, lur. Ternyata dia adalah si Jorge, lur, tetangganya si Paula sendiri. Kenapa Jorge sampai di sini? Karena Jorge lah yang merekomendasikan tempat ini ke si Paula saat mereka ketemu tadi pagi, ya, lur. Dan Jorge tahu Paula akan ke sini. Dia pun pergi juga, lur. Bertemulah mereka di sini. Melihat Jorge, Paula pun punya tatapan berbeda. Dia terlihat sangat senang, lur. Padahal dia dalam keadaan mabuk malam itu. Saat Paula ngobrol dengan Jorge, pria tadi ternyata memperhatikan Paula dari jauh. Obrolan Paula dengan Jorge hanya membahas tentang sekolahnya si Jorge, ya, lur. Tak jauh dari itu, sementara pria itu terus saja memperhatikan mereka. Dia seperti mempertanyakan selera Paula yang jatuh ke anak muda, ya, lur. Dan usai mengobrol panjang di klub itu, Paula pun mengajak si Jorge keluar dan mereka melanjutkan obrolan di parkiran, lur, di mobilnya si Jorge. Llegó mi abuela, llamó a ambulancia, perdón, que ella juraba que ella se iba a morir. Ya sabes, no te comas los gomis antes de dormir. Ay, completo, ¿no? Paula benar-benar mabuk malam itu, ya, lur, dan dia pun sempat kehilangan kunci rumahnya. Dan melihat keadaan si Paula, akhirnya Jorge berniat mengantarnya pulang. Tentu Jorge menyukai si Paula, ya, lur, makanya dia ingin membantu Paula. Nah, di sini sebagai imbalannya Jorge meminta Paula mengizinkannya untuk bobok di rumah semalam saja kepada si Paula. Dan Paula mengizinkan itu, lur. Dia pun mengatakan bahwa nyokapnya ada di rumah. Apakah Jorge berani? Dan Jorge tak mempermasalahkannya, lur. Akhirnya mereka pun deal, ya, lur. Sementara itu kunci rumah yang ada di Paula hilang, lur. Dan di rumah nyokapnya telah bobok, lur. Dan mereka pun pulang dengan cara menjongkel pintu, ya, lur. Sesampainya di rumah, dia membangunkan nyokapnya. Nah, di sini Paula langsung memperkenalkan si Jorge dengan ibunya bahwa ini adalah pacarnya. Betapa terkejutnya si nyokap tahu pacar si Paula ini masih SMA, ya, lur. Paco, sabía que tú estabas ahí. Ay, bueno, tú no vas a salir más, ¿verdad? Tak enak berdebat di depan Jorge, akhirnya sang nyokap pergi ke kamar, lur. Dia memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada si Paula dan Jorge. Buenas noches. Bendición. Dios me lo bendiga, se me cuidan. Gracias, mamá. Bye, saluda a tu mamá. Dan bisa ditebak, lur, malam itu Paula dan Jorge bergelut hebat. Paula di sini mencoba melepaskan sesuatu yang selama ini dipendamnya semenjak lakinya di penjara, apalagi lawannya berondong, ya, lur. Dan malam itu keringat jagung pun bercucuran hingga akhirnya di pagi hari dia telat bangun bersama Jorge dan putrinya diam-diam pergi ke kamar dan bobok di tengah mereka. Seolah-olah si Jorge itu bokapnya, ya, lur. Dan Jorge pun bangun melihat putri si Paula bobok di antara mereka. Tentu saja mereka memang sudah dekat, ya, lur. Dan bahkan saat Jorge keluar kamar, putri Paula memintanya tinggal di sini, jangan pergi. Namun Jorge tetap saja pergi, lur.
Menjelang siang, Paula pun terkejut melihat putrinya sudah berada di sampingnya, sementara Jorge telah pergi. Dan hidup Paula bersama putrinya terus berlanjut seperti ini. Paula hidup di antara dua sisi sebagai ibu yang baik membesarkan dan menjaga putrinya, dan sisi kewanitaannya yang butuh akan sosok cowok lur, sementara lakinya melanjutkan karirnya di penjara lur. Dan tentu saja film ini apa lur? Tamat lur. Film ini adalah salah satu potret film pendek paling rumit yang pernah gue tonton selama ini lur. La Mujer de Hector lur, atau dalam bahasa Inggrisnya Hector's Woman lur. Ricardo Varona menyeting sesederhana mungkin film ini, namun dari acting dan pencahayaannya serta editing film ini benar-benar menarik sekali. Ceritanya simple banget lur. Paula adalah seorang ibu yang punya beban secara fisik dan moral sebagai seorang ibu lur. Dia ingin anaknya tumbuh berkecukupan dan menjadi pribadi yang baik. Makanya dia melakukan hal-hal negatif di luar pengetahuan. Meski di ending cerita, putrinya melihat Paula bobok dengan tetangga mereka lur, yang sudah dekat dengan dirinya. Ricardo Varona memberikan sambungan yang baik di antara dua sisi itu lur. Dia menunjukkan karakter Paula yang adalah seorang yang benar-benar kuat sebagai karakter utama di film ini ya lur. Dan berbicara tentang antagonis dan protagonis, di sini sang sutradara tak terlalu menjelaskan siapa sih itu. Karakter Paula benar-benar abu-abu di sini ya lur. Natalia Lugo sebagai Paula, gue benar-benar menyukai perannya di sini lur. Gue menyukai bagaimana kita bisa melihat begitu banyak aspek karakter Paula, dari ibu yang lembut hingga makhluk yang butuh gelut, dan itu berlangsung singkat lur. Film ini mencapai klimaknya yang halus ketika berbagai peran yang dimainkan Paula secara tidak nyaman menghakimi Paula sebagai ibu yang jahat, tetapi dia menunjukkan hasrat kompleks yang dimainkan oleh Paula. Disitulah membuat kita berempati kepadanya ya lur. Dan pesannya, Paula berusaha menemukan jati dirinya sendiri dengan kehidupannya yang baru setelah lakinya di penjara, dan terkadang manusia itu benar-benar susah untuk beradaptasi dengan dunia baru yang berubah dalam waktu singkat ya lur. Kita harus bisa mengendalikan diri kita seperti mana biasanya ya lur. Oke lur, saatnya gue ciao lur.